الحمد لله القائل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجا بها الأولون والآخرون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من به يهتدون اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع التابعين إلى يوم الدين ما دامت الأيام والليالي والسنون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah, dan saat ini kita ada di bulan selanjutnya yakni Rabiul Akhir, maka sudah selayaknya hadirin di bulan ini dan di bulan selanjutnya kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita secara zahir dan juga ketakwaan kita secara batin. Karena ketaatan kepada Allah ada yang zahir seperti salat, zakat, puasa dan seterusnya, dan juga ketaatan kepada Allah ada yang batin seperti ikhlas, bersih hati, tidak ada iri, dengki dan seterusnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketakwaan batin yang paling besar sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi khalqihi wa khoslatani laisa fawqahuma minasy syarr su'udzan billah wa su'udzan bi khalqihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di hadis ini hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua hal yang menjadi ketaatan batin yang mana tidak ada kebaikan di atas keduanya lagi hadirin. Dua hal ini adalah kebaikan yang paling puncak. Yang pertama apa hadirin? Husnudzan billah, yaitu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang diuji dengan ujian yang paling berat, walaupun hadirin. Jangan pernah hati kita merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak terima dan marah terhadap yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk suatu su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang begitu besar hadirin, lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia, anggota zahir manusia. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru hadirin, tatkala ada seorang hamba yang diuji oleh Allah akan tetapi hatinya ridha dan tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba, justru dia akan diberi ujian oleh Allah. Ujian berupa kekurangan harta, ujian berupa penyakit, ujian lain-lainnya hadirin. Orang yang dicintai oleh Allah justru dia akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian yang kecil ataupun ujian yang berat. Kalau dia bersabar, faida wa in sabara dan wa idza sabara, dan jika dia bersabar diuji Allah tetap taat kepada Allah, tidak ngambek dan marah kepada Allah, maka ijtabah, kata Rasulullah, Allah pun menyeleksi orang tersebut. Kalau sudah wa idza radiya, dan ketika dia tetap sabar dan ridho terhadap yang terjadi, maka istofah, Allah pun memilih dia menjadi salah satu kekasihnya, dimasukkan dalam jajaran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia pun dipilih menjadi kekasih Allah dan dimasukkan dalam jajaran para walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Qurtubi menyatakan, loh kenapa Allah kalau cinta terhadap hambanya kok diuji? Iya, tidak ada yang tidak diuji hadirin. Para nabi diuji, Nabi Yahya disembelih hadirin dan wafat. Para nabi setelahnya juga ada ujian. Para sahabat Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman juga dibunuh. Bahkan cucu Rasulullah Sayyidina Husain terbunuh, terpenggal kepalanya hadirin. Apakah beliau-beliau itu orang-orang yang hina di sisi Allah? Tidak sama sekali hadirin. Justru ujian yang seperti itu menandakan saking cintanya Allah kepada mereka. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah juga dipenjara dan mati dalam penjara hadirin, padahal beliau tidak salah. Al-Imam Malik, beliau disiksa, dipukul, bahkan tangan beliau sampai putus, padahal beliau tidak bersalah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal juga disiksa, bahkan sebagian tubuhnya ada yang dipotong karena beliau dianggap bersalah hadirin, padahal beliau tidak bersalah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga diuji oleh Allah, beliau punya penyakit ambien atau bawasir, yang mana kalau beliau mengajar keluar darah dari jalan belakangnya, sampai banyak darah di bawah beliau hadirin. Hamba-hamba Allah yang dicintai pasti akan diuji. Ada yang diuji berat, tapi sesuai kemampuan mereka hadirin. Karena itu Rasulullah ketika ditawari satu orang sahabat, "Ya Rasulullah, aku punya anak yang cantik jelita, aku punya anak yang Masya Allah sempurna Nabi, aku tidak rela untuk dinikahi oleh siapapun kecuali untuk engkau wahai Rasulullah." Sahabat ini menawarkan anaknya untuk dinikahi Nabi Muhammad. Maka saat itu pun Rasulullah mengiyakan, dan kemuliaan di depan mata bagi sahabat tersebut. Akan tetapi kemudian sahabat itu mengatakan, ada satu lagi wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, putriku ini selain cantik dan seterusnya, dia tidak pernah sakit wahai Rasulullah. Dia sehat walafiat tanpa sakit sampai besar ini wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ditolak oleh Nabi Muhammad dan tidak jadi. Kenapa hadirin? Takut kalau orang itu hidupnya mujur, enak tanpa ujian, jangan-jangan dia telah menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diuji oleh Allah, maka jangan pernah buruk sangka kepada Allah, husnudzan, baik sangka kepada Allah. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, tidak ada satupun ujian yang terjadi terhadap orang muslim di muka bumi ini, bahkan ujian terkecil, tertusuk duri ataupun paku,
illa hattallahu anhu bihi khotoyahu kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha. Kecuali kata Rasulullah, tidak ada orang yang kena ujian kecil apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala merontokkan dosa orang tersebut. Kalau dia tidak punya dosa, ditinggikan derajat orang tersebut sebagaimana rontoknya daun dari pohon yang sudah kering. Hadirin, semua ujian, semua hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di muka bumi ini adalah sebagai penggugur dosa untuk kita umat Nabi Muhammad atau peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat itu, hadirin, Imam Qurtubi menyatakan, kenapa para kekasih Allah diuji? Takmilan li fadlihim, untuk menyempurnakan keutamaan mereka. Kenapa? Karena di akhirat itu ada derajat, hadirin, yang tidak bisa dicapai dengan sholat, dengan ibadah. Hadirin, tidak bisa. Hadirin, ada derajat, ada pangkat di sisi Allah di akhirat itu yang nggak bisa dicapai dengan ibadah kecuali dengan sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah diuji oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah di dunia ini diuji agar dia mendapatkan derajat komplit, hadirin. Derajat yang bisa diraih dengan ketaatan dan derajat yang bisa diraih dengan kesabaran sehingga hamba ini menjadi hamba yang sempurna derajatnya kelak di akhirat. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama, husnudon, selalu baik sangka kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah ada rasa mangkel atau marah kepada Allah saat ada ujian datang, hadirin. Yang kedua, wa husnudon bi khalqih, kata Rasulullah. Husnudon, baik sangka terhadap sesama hamba Allah. Jangan kita mudah suudon, hadirin. Terkadang kita ini, hadirin, ada orang ngundang tidak datang, langsung suudon. Oh, kalau diundang tidak mau datang. Padahal dia punya anak, mungkin anaknya sedang sakit. Dia punya istri, mungkin istrinya sedang sakit. Dia punya keluarga yang tidak bisa ditinggalkan saat itu. Akan tetapi kita terkadang selalu mengedepankan suudon. Oh, orang itu sudah nggak suka sama saya, sudah benci sama saya. Bahkan, hadirin, media sosial sekarang ini, hadirin, WA, Facebook ataupun apa, kadang saling kirim pesan, sudah dibaca nggak dibalas, sudah suudon dulu, hadirin. Oh, ini sekarang sudah marah sama saya, sudah tidak teman sama saya. Oh, ini sekarang sudah sombong dan seterusnya. Suudon selalu kita kedepankan, hadirin. Padahal temennya yang buka WA tadi mau balas, anaknya nangis, akhirnya kelupaan tidak balas, hadirin. Kenapa kita tidak mengutamakan dan selalu mendahulukan husnudzon, baik sangka terhadap sesama? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang beliau baru saja dihauli beberapa hari yang lalu, beliau mengatakan, ma ba'ada bainan nasi ba'dihim al-ba'da illa su'udzon. Tidaklah menjadikan manusia antara satu dan lainnya ini saling menjauh, saling bercerai-berai, saling bermusuhan, kecuali satu awal mulanya. Apa, hadirin? Su'udzon, kata beliau, selalu mengedepankan prasangka buruk terhadap saudaranya, prasangka buruk terhadap sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hadirin, kita belajar untuk baik sangka kepada Allah dan kita belajar untuk baik sangka terhadap sesama. Dan dua hal ini adalah ibadah yang paling tinggi, hadirin. Seluruh kebaikan berada di bawahnya, hadirin. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka terhadap hamba-hamba Allah adalah dua ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersih hatinya dan selalu mengedepankan husnudzon terhadap Allah, husnudzon terhadap sesama, sehingga tidak keluar kita dari dunia ini kalau kita bisa menerapkan ini, hadirin, kecuali Rasulullah akan senang dan bangga terhadap kita, hadirin. Kecuali Rasulullah akan tersenyum terhadap umatnya yang hatinya bersih, yang hatinya penuh husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama hamba Allah. Dan semoga kita termasuk umat tersebut, orang tersebut yang dibanggakan Nabi dengan hati yang bersih. Kelak kita akan bertemu Allah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak berguna lagi itu harta dan tahta,
tidak berguna lagi itu anak, tidak berguna lagi itu apapun yang kita miliki hadirin. Di hari itu tidak ada gunanya sama sekali kecuali satu hadirin, kecuali satu, kecuali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, kecuali orang yang berangkat ke akhirat membawa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang penuh kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad, hati yang selalu husnudzon terhadap sesama. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih sehingga Allah pun ridho, Rasulullah ridho, kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin.